Semua orang bilang, kerja malam itu tenang. Tapi tidak untuk Arman. Di balik gerbang pabrik tua yang sudah lama tidak beroperasi penuh itu, ada suara-suara yang tidak seharusnya terdengar. Ada aroma anyir yang tiba-tiba muncul. Dan ada satu larangan yang tidak pernah dijelaskan, jangan duduk di pos satpam lama selepas jam 2 pagi, tapi siapa Arman? Dia hanya anak muda yang sedang butuh pekerjaan. Dan malam itu, dia duduk di sana. Tanpa tahu bahwa pos itu bukan lagi milik manusia. Tapi milik sesosok perempuan berbaju merah yang tidak suka diganggu. Sebelum memulai kisahnya, pasang earphone-mu, biar horornya terasa lebih nyata. Kalau kamu suka cerita kayak gini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding. Malam itu, angin seperti menggigil. Arman duduk sendiri di pos satpam pabrik yang sudah tua. Jam dinding berdetak pelan, menunjuk angka 11 malam, tapi suasananya seperti jam 3 dini hari. Pabrik itu sudah lama beroperasi setengah mati. Katanya, dulu pernah ada kejadian, tapi Arman gak peduli. Dia butuh uang. Gajinya lumayan, dan malam itu adalah malam pertamanya jaga sendiri. Kalau ada suara ketuk 3 kali dari pintu pos, jangan langsung dibuka ya, men, itu kata Pak Roni, satpam lama yang seminggu lalu mendadak resign tanpa kabar. Arman cuma ketawa waktu itu. Tapi sekarang, duduk sendirian, angin dingin masuk dari ventilasi, dan ada bau anyir. Tiba-tiba, tok, tok, tok. 3 ketukan pelan, dari pintu pos belakang. Arman diam. Punggungnya merinding. Tidak ada orang seharusnya lewat jalur belakang. Itu tembok tinggi, dan gelap. Nafas Arman mulai tidak beraturan. Ia coba mengalihkan pikiran. Tapi dari sudut matanya, dia lihat bayangan merah melintas cepat di cermin kecil sebelah meja logbook. Dan malam itu belum selesai. Bahkan, baru saja dimulai. Arman terdiam. Jantungnya berdetak begitu keras sampai terasa di telinga. Ia menatap cermin kecil itu, tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya cermin buram, dan dirinya sendiri yang kini tampak lebih pucat. Ah, mungkin aku halu kurang tidur, gumamnya. Tapi saat ia menunduk untuk menulis laporan malam, bau anyir itu datang lagi. Kali ini lebih kuat. Seperti darah lama yang basi dan lengket. Arman berdiri, melongo keluar jendela pos. Kosong. Lampu jalan satu-satunya hanya berkedip lemah, seperti mau mati. Tiba-tiba, terak. Cermin kecil di meja retak sendiri. Retaknya berbentuk garis silang, seperti dicakar. Arman mundur refleks. Napasnya sesak. Ia tidak tahu harus lari atau tetap di pos. Tapi di balik ketakutannya, ia masih mencoba logika. Angin iya, pasti angin. Tapi logika itu runtuh ketika ia melihat, di ujung lorong pabrik, berdiri sesosok perempuan, baju merah lusuh, rambut panjang menjuntai menutupi wajah. Ia tidak bergerak. Tidak juga menghilang. Ia hanya melihat. Meskipun tidak ada mata yang terlihat. Dan di dada Arman, ada rasa yang lebih dalam dari takut. Rasa bahwa ia sedang diawasi dari jauh, oleh yang tidak seharusnya ada di sini. Arman memberanikan diri keluar dari pos. Sepatunya berderit pelan saat menyentuh lantai paving yang lembab. Sosok berbaju merah di ujung lorong tadi, kini sudah hilang. Tapi bekas keberadaannya masih terasa. Suara desir angin yang tak masuk akal, dan aroma besi yang mengendap di hidung.
Lorong itu dikenal sebagai jalur produksi lama, tempat mesin-mesin tua berjejer, tak pernah lagi dinyalakan sejak tahun 2012. Pak Roni dulu pernah bilang, kalau nggak penting banget, jangan lewat lorong itu malam-malam. Apalagi sendirian. Tapi Arman waktu itu hanya menanggapi dengan senyum. Sekarang, dia sendiri yang berdiri di sana, dengan bulu kuduk berdiri dan keringat dingin membasahi punggung. Ia menyorotkan senter kecil ke ujung lorong. Tak ada apa-apa. Hanya barisan mesin tua berkarat dan tali-tali listrik yang menjuntai seperti akar pohon mati. Tapi tiba-tiba, kriat. Salah satu pintu mesin terbuka sendiri. Perlahan. Dan dari dalamnya, terdengar suara perempuan berbisik, lemah dan serak. "Jangan, duduk di tempatku," Arman mematung. Bibirnya bergetar. Dan tanpa sadar, ia menjatuhkan kunci cadangan yang digenggamnya. Keling. Suara itu menggema di lorong. Dan dari balik bayangan, muncul tangan putih pucat, merayap keluar dari dalam mesin. Malam itu, Arman mulai sadar, pos satpam bukanlah tempat aman. Justru, itulah tempat asal semuanya bermula. Arman terpaku. Tangannya gemetar melihat tangan putih pucat itu keluar dari dalam mesin tua. Jemarinya kurus, seperti milik jenazah yang sudah lama terkubur. Tapi yang membuat Arman menggigil adalah saat tangan itu mengambil kunci yang baru saja ia jatuhkan. Perlahan, tangan itu mundur kembali ke dalam, dan pintu mesin menutup sendiri. Kelak. Arman terisak kecil. Napasnya tercekat, ia mencoba bergerak, tapi kakinya kaku. "Ya Allah," bisiknya lirih. Pikirannya kacau. Apa itu nyata? Apa dia sedang mimpi buruk? Ia berlari kembali ke pos satpam, membanting pintu, mengunci rapat. Tapi saat ia menoleh, di kaca jendela pos, ada bekas tangan berdarah. 5 jari jelas menempel, seperti baru saja ditekan dari luar. Tapi tidak ada siapapun di luar. Hanya angin dan suara kabel listrik bergoyang. Arman terduduk di lantai, lututnya lemas. Ia mencoba menelepon Pak Roni. Tapi nomor itu sudah tidak aktif. Lalu ia membuka laci, mencari senter cadangan. Tapi yang ia temukan, membuat wajahnya membiru. Sebuah foto lawas, berdebu, memperlihatkan seorang perempuan muda berbaju merah. Berdiri di pos satpam yang sama. Dan di belakangnya, ada tulisan pudar, "Dibunuh, 2 Mei 2012. Belum ada yang berani jaga sejak saat itu. Arman menatap foto lawas itu dengan tangan gemetar. Wajah perempuan dalam baju merah itu tampak masih muda. Cantik. Tapi sorot matanya kosong. Ada luka kecil di pelipisnya, seperti memar. Dan posisi berdirinya, tepat di tempat duduk Arman sekarang, ia ingin membuang foto itu. Tapi sesuatu dalam dirinya menahannya. Ia ambil pelan, meniup debu yang menempel. Lalu, dari arah luar pos, terdengar tawa kecil. Pelan. Seperti cekikikan anak perempuan. Tapi seraknya menusuk telinga. Arman membeku, ia intip perlahan dari balik jendela. Tidak ada siapa-siapa, sampai akhirnya, di pojok halaman pabrik, dekat tong sampah besi, ia melihatnya. Sosok perempuan berbaju merah itu duduk membelakanginya. Rambut panjangnya menjuntai hingga ke tanah. Tubuhnya bergoyang pelan ke depan dan ke belakang. Seolah sedang menangis. Arman membuka pintu pos. Setengah ragu, setengah terpanggil. "Mbak."
Sosok itu berhenti bergoyang. Lalu pelan-pelan, ia menoleh. Tapi bukan wajah manusia yang terlihat, melainkan wajah datar, pucat, dengan mata kosong memutih, dan mulut robek hingga ke pipi. Lalu, senyum lebar itu muncul. Dan Arman tahu, malam ini, dia tidak sendirian. Tapi bersama perempuan yang tidak pernah benar-benar pergi sejak tahun 2012. Arman berlari kembali ke dalam pos. Tubuhnya gemetar, pikirannya kacau. Wajah perempuan itu bukan lagi wajah manusia, tapi seperti topeng penderitaan yang dipaksa tersenyum. Di dalam pos, ia menutup semua jendela dengan kardus, mematikan lampu, dan duduk bersandar di sudut ruangan. Di tangannya, foto itu masih tergenggam. Lalu tiba-tiba, laci meja terbuka sendiri. Dari dalamnya, terjatuh sebuah buku catatan tua, isinya laporan malam dari Satpam sebelumnya. Termasuk catatan terakhir milik Pak Roni. Halaman terakhir membuat dada Arman sesak. Sudah 3 malam dia duduk di kursi depan pos. Diam. Kadang menangis. Kadang tertawa sendiri. Aku sudah coba abaikan, tapi dia semakin dekat. Dia ingin sesuatu, mungkin keadilan. Tapi aku nggak sanggup. Aku mundur. Namanya Tari. Ia dulunya pekerja kebersihan. Diperkosa dan dibunuh di pos ini oleh 3 mandor. Tapi kasusnya ditutup. Dibilang bunuh diri. Padahal dia minta tolong sebelum mati. Arman menutup buku itu. Matanya mulai basah. Bukan hanya karena takut, tapi karena marah. Marah karena orang seperti Tari dibiarkan mati dengan label bunuh diri. Marah karena orang diam, demi posisi dan uang. Dan malam ini, Arman sadar. Hantu itu tidak sepenuhnya jahat. Dia hanya perempuan yang tidak pernah didengar saat masih hidup. Malam kian larut. Jam di dinding berdetak lambat menuju pukul 2 pagi. Arman duduk di lantai pos dengan tubuh lelah dan pikiran berkecamuk. Tapi saat semuanya terasa sunyi, tiba-tiba ada suara dari belakang pos. Seperti langkah kaki menyeret, pelan dan berat. Lalu, terdengar suara seorang perempuan. Pelan, putus-putus, seperti bicara sambil menahan isak. Aku nggak mau mati di sini. Arman menutup mulutnya sendiri, menahan napas. Dari bawah pintu pos, perlahan muncul genangan air merah, seperti darah, mengalir tanpa henti. Di tengah genangan itu, sebuah bros merah mengambang. Arman memungutnya pelan. Ia mengenali benda itu. Bros itu sama persis seperti yang dipakai perempuan dalam foto. Tari, bisik Arman. Suara dari belakang pintu berhenti. Sunyi. Lalu pintu terbuka sendiri. Dan di sana, berdiri perempuan itu. Rambut panjangnya menjuntai. Wajahnya tidak setan, tidak juga manusia. Tapi luka dan kesedihan tertumpuk menjadi satu. Ia menatap Arman, lalu berkata pelan, "Kamu dengerin aku, berarti kamu masih manusia." Untuk pertama kalinya, suara itu terdengar seperti permohonan, bukan ancaman. Arman sadar, perempuan ini tidak hanya butuh doa, tapi butuh pembelaan yang tak pernah ia dapat waktu hidup. Sosok itu menghilang, tapi tidak dengan aromanya. Bau darah dan melati masih menggantung di udara. Arman menggenggam bros merah itu erat. Lalu matanya tertuju pada pintu kecil di pojok pos, tertutup lemari besi selama ini.
Ia geser perlahan. Ternyata itu adalah ruang penyimpanan log lama, yang katanya sudah dikunci bertahun-tahun. Tapi malam ini, kuncinya terbuka dengan mudah. Di dalam ruangan itu, gelap dan lembab. Tapi di sudut lantai, Arman menemukan map lusuh berisi dokumen dan foto-foto lama. Dan di antara tumpukan itu, ada laporan pengaduan atas nama Tari. Ia mengadukan pelecehan dan ancaman dari 3 orang mandor. Tapi di pojok atas laporan itu, stempelnya dicoret. Tidak ditindaklanjuti. Arman menggigit bibirnya sendiri. Marah. Sekaligus merasa berdosa, karena dunia membiarkan seorang perempuan dibungkam sampai mati. Di balik map, ia juga menemukan ID card terakhir milik Tari. Lecek, bernoda darah kering, dan bagian belakangnya tertulis dengan spidol, "Kalau aku mati, aku cuma ingin orang tahu aku nggak salah." Arman menangis malam itu. Bukan karena takut, tapi karena ia merasa seperti sedang memeluk luka yang ditinggalkan seseorang, yang bahkan kuburnya pun tidak pernah ditemukan. Fajar belum muncul. Tapi malam terasa makin berat. Arman memeluk map tua itu sambil menatap kosong keluar jendela pos. Di kejauhan, terdengar suara motor mendekat. 1, 2, 3 orang turun dari motor. Mereka tidak menyapa. Hanya berjalan pelan menuju pabrik. Arman mengenali salah satunya. Pak Darto. Salah satu mandor senior yang dulu sempat menghilang setelah insiden tahun 2012. Mereka masuk lorong tanpa bicara sepatah kata pun. Tapi Arman melihat wajah Pak Darto pucat. Matanya gelisah, seperti menyembunyikan sesuatu. Lalu, dari arah pos lama, terdengar jeritan pria. Lalu disusul suara langkah kaki berlarian dan tawa perempuan yang tidak manusiawi. "Dia balik, Dar, dia balik!" teriak salah satu dari mereka. Tapi mereka terlambat. Sosok Tari dalam baju merah muncul di lorong. Kali ini, wajahnya jelas. Luka lebam di leher. Mata memutih. Tapi bibirnya tetap tersenyum. Tangannya menunjuk ke 3 mandor itu. "Kalian pikir, aku lupa?" Lampu di seluruh pabrik mati seketika. Jeritan menggema. Lalu, hening. Arman tetap di pos. Ia tahu, malam ini bukan malam biasa, ini adalah malam penebusan dosa. Dosa yang selama ini ditutup rapi dengan gaji, jabatan, dan kebisuan. Pagi akhirnya datang. Tapi matahari terasa dingin. Dan pabrik itu, sunyi, 3 mandor tidak pernah keluar dari lorong malam itu. Tim keamanan menemukan pintu mesin tua terbuka, dan di dalamnya, hanya ada 3 helm yang diletakkan rapi, menghadap ke dalam. Arman duduk di depan kantor manajer. Di tangannya, ia genggam map tua, ID card Tari, dan bros merah itu. Ia tidak pergi. Tidak kabur seperti Pak Roni. Ia justru menyusun ulang kronologi. Mencetak ulang laporan pengaduan Tari. Lalu, mengirimkannya ke media lokal dan kantor hukum yang bersedia menindaklanjuti. Ia tahu, tidak bisa menghidupkan Tari. Tapi setidaknya, kebenaran bisa hidup kembali. Seminggu kemudian, makam kecil didirikan di dekat taman belakang pabrik, batu nisannya polos. Hanya tertulis, Tari. Dulu didiamkan. Kini dikenang. Maaf karena kami lambat mendengar. Malam harinya, saat Arman duduk di pos, lampu berkedip sebentar. Lalu di kaca, muncul siluet perempuan berbaju merah. Tapi kali ini, ia tersenyum.
Tenang. Arman berdiri dan membungkuk pelan. Maaf, karena dunia ini telat membelamu. Tapi kamu tidak akan dilupakan. Kuntilanak itu tidak menjerit, tidak marah. Ia perlahan memudar, seperti luka yang akhirnya diterima dan diikhlaskan. Cerita ini bukan sekadar horor. Ini tentang luka yang dibungkam, tentang korban yang dilupakan, dan tentang satu orang yang akhirnya berani bicara. Jangan diam kalau kamu tahu ada yang salah. Kadang, satu keberanian bisa menyelamatkan arwah yang tertahan. Untuk semua tari di luar sana, maaf, dunia ini belum cukup adil. Tapi kami mendengar sekarang. Prime, terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri akan selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding, dan jika mau request judul cerita, silahkan komen di kolom komentar di bawah. Kami akan buatkan untuk kalian.